Baik, selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi ini kita akan belajar agama dan sebelumnya ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami akan memulai materi kami mendengarkan firman Tuhan. Hadirlah Engkau ya Tuhan di tengah-tengah kami masing-masing. Dimanapun kami berada, Engkau berikan kebijaksanaan bagi kami, agar kami dapat melakukan akan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, anak-anak semuanya, di sana kita akan masuk ke pelajaran yang keempat, Petrus menyangkal Yesus. Di mana pada minggu yang lalu Mem sudah suruh anak-anak semua menuliskan ayatnya dari Alkitab. Dan juga kita sudah bahas bagaimana Yesus bersama dengan Petrus dan teman-temannya berada di Taman Getsemani, yang mana Yesus sedang berdoa di sana ditemani Petrus ya. Dan saat itu Yesus memberitahu kepada Petrus beserta temannya yang kedua tersebut bahwa Yesus akan ditangkap, dan saat ditangkap Petrus akan menyangkal 3 kali. Nah, inilah pendalamannya di sini, di mana pada saat itu Yesus bangun dari tempatnya bertelut ya, yang dimana Yesus mendengarkan suara keributan di luar taman tersebut yang berada di pintu gerbang taman itu. Dan saat Yesus mendengar suara keributan itu, dia membangunkan murid-muridnya ya yang sedang tertidur. Dan di situ Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, "Ayo bangun, mereka sudah datang untuk menangkap aku." Itulah kata Yesus kepada murid-muridnya. Dan murid-muridnya itu langsung memandang Yesus, mereka langsung melompat sambil mengantuk ya. Mereka mengikuti Yesus kepada kerumunan orang banyak yang sudah menanti di pintu gerbang taman tersebut. Dan saat itu Yesus bertanya kepada orang banyak itu, katanya, "Siapa yang kamu cari?" Katanya seperti itu kepada orang yang banyak tersebut. "Yesus dari Nazaret," katanya. Lalu Yesus langsung jawab, "Inilah aku," jawab Yesus pada saat itu. Lalu Petrus bersama dengan sahabat-sahabatnya heran, mengapa Yesus ini menunjukkan dirinya sendiri ya. Dia marah, "Mengapa kamu menangkap dia?" kata Petrus kepada orang banyak tersebut. Lalu Petrus tanya kepada teman-temannya, "Kenapa Yesus ini menunjukkan dirinya sendiri? Kenapa tidak menyelamatkan dirinya? Kalau begitu mari kita selamatkan diri kita masing-masing." Itulah dia katakan kepada teman-temannya. Lalu tidak lama kemudian mereka menghilang satu persatu. Dan saat itu Yesus dibawa ke dalam satu ruangan ya, di mana di dalam ruangan itu adalah istana Kayafas, dan di sana Yesus sedang ditanya-tanya ya. Lalu kata Kayafas, "Ayo ceritakan kepada kami kesalahan apa yang sudah engkau perbuat." Lalu Yesus terdiam karena Yesus merasa bahwa dia tidak memiliki kesalahannya. Dia ditangkap oleh karena dosa-dosa kita manusia. Lalu dia tidak menceritakannya. Dan sekali lagi Kayafas bertanya, "Apakah kamu itu anak Allah? Kalau kamu anak Allah, ceritakan kepada kami." Itulah kata Kayafas. Lalu Yesus langsung menjawab pertanyaan Kayafas tersebut. "Ya, saya adalah anak Allah." Itulah yang Yesus jawab. "Kamu nanti akan melihat saya, melihat aku turun dari awan-awan dan menyelamatkan semua bangsa-bangsa." Itulah jawab daripada Yesus. Dan setelah dia selesai berbicara, dia menunjukkan dirinya bahwa dia adalah anak Allah, anak Tuhan. Maka tentara Yahudi tersebut langsung meludahi Yesus. Ada yang meludahi, ada yang menampar Yesus ya. Mereka katakan, "Ini perkataannya sudah salah." Itulah yang dikatakan oleh orang banyak tersebut ya. Begitu sakitnya apa yang diderita oleh Yesus, begitu hinanya Yesus pada saat itu diperbuat oleh orang-orang Yahudi tersebut. Nah,
Setelah itu, Petrus pun mengikuti Yesus dari kejauhan, dan dia merasa kasihan, yang dimana Petrus melihat Yesus diludahi, dan juga Petrus melihat Yesus ditampar, ya, dan dipukul oleh orang banyak. Nah, saat itu orang banyak berkumpul melihat kejadian tersebut sambil menghangatkan tubuh mereka di dekat api unggun, karena kejadian tersebut adalah di pagi hari ataupun di pagi buta. Dan ada seseorang bertanya kepada Petrus pada saat itu, di mana Petrus sedang mengikuti Yesus yang sedang diadili, ya. Seorang perempuan bertanya kepada Petrus, "Bukankah engkau mengenal dia?" katanya. Lalu Petrus katakan, "Tidak, saya tidak mengenal dia." Nah, setelah itu ada seseorang lagi bertanya. Lalu dia memandang Petrus, katanya kepada Petrus, "Apakah engkau mengenal dia? Engkau ada bersama dia di Galilea," kata seseorang ini. "Tidak, saya tidak mengenal dia." Itu dia katakan yang kedua kalinya. Dan yang ketiga kalinya ada lagi seseorang bertanya kepadanya, "Bukankah engkau salah satu murid daripada Yesus?" Seseorang itu bertanya. Lalu saat itu Petrus sangat marah menjawab pertanyaan tersebut, ya. Dia sangat marah sekali. "Saya tidak mengenal dia sama sekali." Itulah jawab Petrus yang ketiga kalinya. Betapa sakitnya anak-anak. Apa yang sudah dilakukan Petrus pada saat itu, yang dimana Petrus sudah bersama-sama dengan Yesus dalam perjalanan Yesus, dan juga apa yang sudah diajarkan Yesus kepada murid-muridnya, tetapi Petrus menyangkal Yesus pada saat itu, mengatakan bahwa dia tidak mengenal Yesus, ya. Dan setelah ketiga kalinya dia menyangkal, maka berkokoklah ayam pada saat itu. Dan teringatlah Petrus bahwa Yesus mengatakan kalau Petrus nantinya akan menyangkal Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok, ya. Jadi di situ Petrus sangat menyesali dirinya. Dia teringat apa yang dikatakan Yesus sewaktu mereka mengadakan perjamuan kudus. Nah, lalu Petrus pergi lari dari tempat pengadilan tersebut. Dia lari, dia pergi kemana tempat Yesus berdoa. Dia pergi ke sana, yang dimana Yesus berdoa di Taman Getsemani. Dan Petrus lari ke sana dan dia bertelut. Dia berdoa pada saat itu. Dia memohon ampun daripada Tuhan, ya. Lalu Yesus pun mengampuni akan kesalahan daripada Petrus. Jadi anak-anak semuanya, begitu banyak kesalahan yang kita perbuat dalam kehidupan kita, ya. Baik itu saat kita bermain kepada teman-teman, kita membuat kesalahan. Terhadap orang tua kita juga kita sering melawan, ya. Dan kepada orang yang lebih dewasa daripada kita sering tidak sopan. Tetapi di sini Yesus adalah Maha Pengampun, ya. Sebagaimana Petrus sudah menyangkal Yesus, di mana Petrus sudah mengikuti jejak Yesus, tetapi dia dapat menyangkal Yesus. Dia bisa mengatakan bahwa dia tidak mengenal Yesus, tapi karena dia datang berdoa bertelut mengakui kesalahannya, Tuhan mengampuni daripada Petrus. Jadi anak-anak kita harus bisa mengikuti apa yang dilakukan Petrus, ya. Bukan berarti kita menyangkal Yesus, ya, tetapi kita mengikuti apa yang dilakukan Petrus itu, bahwa saat dia melakukan kesalahan, dia langsung datang kepada Tuhan, dia bertelut dan berdoa. Jadi pelajaran kita ini dihimbaukan kepada kita supaya kita datang kepada Yesus selalu mengakui kesalahan kita masing-masing melalui berdoa, karena berdoa ini adalah komunikasi kita kepada Tuhan. Bagaimana kita supaya bercerita, kita ceritakan semua apa yang ada
yang berat dalam kehidupan kita, apa kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Inilah yang menjadi komunikasi kita kepada Tuhan melalui berdoa. Jadi anak-anak, seperti ayat hafalannya di sana mengatakan dalam Mazmur 86 ayat 5, sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Jadi Tuhan itu maha baik, Dia maha kasih, tetapi kepada orang yang berseru kepada Tuhan saja, ya. Jadi kepada orang yang tidak mau berseru kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah jawab setiap apa yang dia inginkan. Tetapi setiap orang yang berseru melalui berdoa, Tuhan akan jawab dan akan penuhi apa kebutuhan yang diperlukan. Jadi kepada anak-anak semuanya, kiranya melalui firman Tuhan ini kita dapat dimampukan untuk selalu datang kepada Yesus, selalu berseru kepada Yesus sebagaimana Petrus juga berseru kepada Yesus. Demikian firman Tuhan pada saat ini, dan kita akhiri dengan berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami sudah mempelajari akan firman Tuhan. Tuhan, jadikan kami agar kami dapat mengakui setiap kesalahan kami kepadamu ya Bapa. Bapa di surga, berikan kami kebijaksanaan Roh Kudus dari surga agar kami lebih bijaksana lagi untuk datang ke hadapan-Mu mengakui setiap kesalahan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak, untuk tugas hari ini yaitu di sini ada lembar kerja ya, lembar kerja pelajaran 4. Ini nanti kamu kerjakan bagian yang pertama, nomor 1 sampai 10 itu hanya dijawab dengan pertanyaan dengan jawaban iya atau tidak ya. Contohnya, apakah murid-muridnya meninggalkan Yesus? Kamu di situ jawab iya atau tidak, dan itu bisa kamu dengarkan nanti dari penjelasan yang Mem sudah jelaskan tadinya. Dan di bagian yang kedua, di situ kamu hanya menjawab sebelum atau sesudah kejadian ya. Nah, ini dikerjakan, lalu nanti kalau sudah selesai dikerjakan bisa difotokan ke Mem, lalu dikirimkan ke WhatsApp Mem sendiri. Mem tunggu sampai hari Jumat ya Nak ya. Mem tunggu sampai hari Jumat, dan ayat hafalan yang ada di kotak ini kamu tuliskan nantinya ya Nak ya. Kamu tuliskan ayat hafalan ini ke bukumu, lalu kerjakan lembar kerja pelajaran 4. Kamu tulis di buku tulis juga. Baik, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Tuhan memberkati. Selamat pagi.